anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Ini kelas 10 IPA 1 ya? Iya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat buat belajar? Semangat dong. Oke. Sebelumnya KM-nya di sini siapa? Rido. Rido. Boleh Rido, miskin dulu. Sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Oke. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Afifah Adawiyah, Dewi Nudaini. Oke. Nah, masih ingat gak minggu kemarin sudah membahas mengenai materi apa? Riba. Riba. Nah, coba riba itu ada apa aja sih? Yang Ica, Bu. masih ingat nggak? Jagoan, Coba Bu. Ica. Riba menambah Ada apa aja macamnya? riba kod, riba basit. Insya Allah masih ingat ya, tepuk tangan. Betul ya. Nah, jadi sekarang kita Riba Hasan, riba bayi. belajar mengenai, ada yang tahu? Pasti ini Bu, pasti orang itu lagi ngegotong mayat. Iya betul. Nunjuk itu Kok nunjuk Bu? Bu, anak-anak ini teman-teman aku nggak bisa ini Bu, nggak bisa Iya. melihat. Ini tangan ya, lagi megang maksudnya. Iya. emang apungnya. Betul kata Naido. Jadi ini tuh lagi ngangkat mayat. Nah, Let's jadi go. kita akan bahas mengenai penyelenggaraan jenazah. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apa sih yang terlintas di pikiran kalian mengenai penyelenggaraan jenazah? Kita Bu, kita. Mayat. Iya. Terus Bikin pocong. bikin pocong. Terus arti apa? Tahlilan Bu, tahlilan. Ya, betul. Yasinan. Iya, betul ya. Sebelum membahas mengenai penyelenggaraan jenazah, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang yaitu peserta didik atau kalian itu bisa memahami bagaimana sih konsep dan juga ketentuan hukum penyelenggaraan jenazah, terus menganalisis dan menguraikan tata cara penyelenggaraan jenazah, dan juga bisa menunjukkan sikap tanggung jawab, amanah, peduli, dan bekerja sama sebagai bentuk pengamalan nilai ibadah dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba di sini ada yang tahu dari gambar ini poin-poinnya? Itu yang ke satu dimandiin Bu. Lagi dimandikan. Tuh, yang kedua itu ditaliin Bu. Ya, Ya. Nah, yang ketiga kunut Bu. didoain. Yang ketiga kunut. Yang lebih ini ada 4. Mandi. Ya, boleh. Parah. Yang pertama mandikan, yang kedua mengetahukannya ya Bu. Ya. Yang ketiga itu Menggunutkan. menyolatkan ya, menyolatkan itu. Yang keempat itu. Kok sholat gini? Yang keempat mengumpulkan Bu. Ya, betul. Tepuk tangan. Betul. Oh. Betul ya. Nah, ini merupakan rukun dari penyelenggaraan jenazah. Nah, kita masuk ke konsepnya. Coba boleh deh, Ibu pengen dengar suara Siva. Boleh? Konsep penyelenggaraan jenazah, mana penyelenggaraan adalah mengurus atau merawat, sedangkan kata jenazah berasal dari bahasa Arab. Jenazah ya apa itu? Yanjizu janazatan wa jinazatan. Jenazah atau mayat atau jasad adalah orang yang telah meninggal. Jadi disimpulkan bahwa jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini. Pada dasarnya hukum mengurusi jenazah dalam Islam adalah fardu kifayah. Artinya ketika ada seorang muslim yang meninggal, kaum muslimin memiliki kewajiban bersama untuk melaksanakan kewajiban 4 hal itu. Oke. Nah, jadi makna penyelenggaraan jenazah itu yaitu mengurus atau merawat. Nah, anak-anak harus tahu juga ya bahwasannya jenazah dan mayit itu berbeda artinya, maksudnya. Coba ada yang tahu nggak sebelum Ibu jelasin apa sih maksud dari mayit dan juga jenazah? Kalau mayit di zona merah mah yang bangun lagi Bu, zombie.
Kalau itu mayatnya Bu, kalau jenazah mah udah digotong di sini aja di keranda. Nah, jadi mayit itu orang mati yang belum mendapatkan perawatan. Nah, perawatan itu ya 4 hal tadi, dari mulai memandikan sampai menguburkan. Nah, kalau jenazah itu berarti sudah orang Sudah dilakukan isolasi dan lain-lain. Nah, betul gitu ya. Nah, jadi penyelenggaraan jenazah itu orang yang mengurus atau merawat dari orang yang telah meninggal dunia. Terus hukum dari penyelenggaraan jenazah yaitu fardu kifayah. Coba ada yang tahu fardu kifayah? Mau makan tak? Agis? Ya, boleh. Saya tahu, Bu. Nah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang bisa diwakili oleh sebagian orang. Ya, terus kalau nggak ada berarti nggak ada yang diwakilkan? Berarti dosa setanggung. Iya, betul. Masya Allah udah pada pinter ya. Iya dong, easy. Oke, lanjut. Nah, ada dasar hukum. Boleh dibaca bareng-bareng yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha Amin nari wa udkhilal jannah wa qad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Oke. Boleh deh dibacakan dulu artinya oleh Harkat. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Oke, jadi maksud dari Quran Surat Al-Imran ini bahwasanya semua tiap-tiap yang berjiwa atau manusia akan merasakan kematian. Nah, karena tempat yang kekal dan sesungguhnya itu hanya di akhirat. Nah, masuk ke kategori jenazah. Nah, di sini ada 4 kategori jenazah. Yang pertama ada jenazah muslim. Ya, jenazah muslim ya seperti kita biasa ya, yang dimana cara melaksanakannya itu dari kewajiban memandikan sampai menguburkan. Kalau yang kedua syahid dunia akhirat, coba ada yang bisa jelaskan? Ya, jadi syahid dunia akhirat itu orang yang gugur dalam medan perang membela Islam. Nah, sebenarnya syahid dunia akhirat itu banyak terjadi di zamannya Rasulullah ya, dan juga para nabi. Ya, masih banyak terjadi peperangan. Nah, untuk orang yang meninggal dalam keadaan syahid ini, yaitu dilakukan hanya hanya dikafani dan juga langsung dikuburkan. Jadi tidak disolatkan dan juga tidak dimandikan. Kenapa coba? Ada yang tahu alasannya? Karena saksi. karena banyak Saksi, darah. Bu. Ya, Nah, jadi saksi. Ya, betul, karena agar tidak menghilangkan kesyahidannya. Terus ada ketiga, bayi prematur. Bayi prematur itu bayi yang belum genap usia 6 bulan. Nah, ada 3 kondisi nih dari bayi prematur. Yang pertama, lahir dalam keadaan hidup. Jadi seorang bayi itu lahir terus hidup, tetapi selang beberapa jam atau hari ataupun bulan dan sebagainya meninggal lah. Maka cara melaksanakan kewajiban terhadap mayit itu ya tentu dilakukannya keempat-empatnya, dari memandikan sampai menguburkan. Terus yang kedua, lahir sempurna tetapi tanpa tanda kehidupan. Jadi lahir ke dunia itu ya udah keadaannya meninggal. Nah, jadi kewajiban terhadap jenazahnya itu kecuali tidak disolati. Kenapa coba tidak disolati? Karena nggak hidup, Bu, itu. Ya. Ya. Jadi tidak ada kewajiban mensolati, belum ada nyawa. Nah, ya betul ya.
karena emang nggak hidup juga ya dari di dunia. Tuh. Terus yang terakhir belum berbentuk manusia. Nah, kayak yang kuburan, Janin, gitu. ya. Janin. Jadi langsung dibungkus dan dimakamkan. Yang terakhir ada kafir zimmi, boleh dibacakan Nina. yakni non-muslim yang hidup damai bersama kaum muslimin dan membayar pajak. Kewajiban muslim terhadap jenazah mereka hanya dua hal, mengkafani dan memakamkan. Oke. Nah. Tadi apa aja kategori jenazah? Yang muslim, Terus yang syahid, Syahid, bayi prematur, mati non muslim. Nah, kalau tadi ada mati syahid itu kewajibannya apa aja yang dilaksanakan terhadap mayit gitu? Mengkafani. Nah, betul ya. Sudah pada paham kan? Sudah. Ya, kita lihat video dulu ya. Kelompoknya boleh silakan dibuat mind mapping. Jadi dibagi dua ya. Kelompok satu mana? Ini Bu. Bu, kelompok satu banyak banget itu. Kelompok satu Beda dua, membahas. Bentar. Kelompok satu membahas memandikan sama mengkafani. Kelompok dua. dua berarti menyolatkan. Menyolatkan dan Ya, menguburkan. sok. Gampang. Ke fisik dan kotoran itu membersihkan kotoran dengan menggunakan alat dan apa ini teh bahan tertentu, misalnya yang pertama ada wewangian, sabun. Mengkuburkan, lagi disalatin mayatnya. Yang pertama niat, terus berdiri, mengangkat kedua tangan, membaca ta'awuz, membaca. Kemudian masukkan jenazahnya. Jenazah diletakkan di sisi kubur, sejajar dengan tiang lahat. Kemudian wajib menghadap kiblat. Nah, kakinya diturunkan lebih dulu atau kepala sesuai kondisi kubur. Taburkan tanah gitu hingga. Ya. Tepuk tangan buat semuanya. Makasih. Oke. Jadi tadi dari memandikan, terus mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Untuk tadi menyolatkan ada berapa takbir? Tadi Empat, Bu. Ya. Siapa Takbir yang nggak tahu, Bu? pertama membaca apa? aja. Takbir pertama tadi membaca apa? Membaca Al-Fatihah, Bu. Terus? Yang kedua itu kalau nggak salah tuh baca sholawat, Bu. Betul. Yang ketiga doa. Iya. Yang keempat juga doa. Iya. Ya. Itu yang ketiga keempat ada yang hafal doanya? Aduh, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang keempat. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu Allahumma la tahrimna ba'dahu Allahumma la tahrimna ajruhu wa la tahtimna ba'dahu waghfir lana walahu. Soalnya aku suka jadi imam, Bu. Masya Allah, tepuk tangan. Oke. Mungkin sudah ya anak-anak pembelajaran hari ini. Terus coba sebelum ibu tutup ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Enggak, Bu. Enggak. Coba ibu pengen deh satu orang buat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini.
Siapa ya? Tuh dia udah siap Bu. Ya, Bu. Coba. Let's go. Simpulkan. Oh, Enggak, menurut pemahaman kamu. Menurut pemahaman saya pertemuan kali ini bisa apa sih memahami tata cara memandikan jenazah baik laki-laki maupun perempuan. Itu Ibu udah. Terus? Udah. Dan juga menguruskan sampai menguburkan si jenazah tersebut. Udah sekian. Terima kasih. Baik. Boleh dilengkapi oleh Gina. Boleh. Menurut kamu, pemahaman kamu dari tadi materi pertama dari konsep apa yang kamu pahami? Yaitu penyelenggaraan jenazah, kewajiban fardu kifayah ibu yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tepuk tangan buat Hafid dan Gina. Oke, mungkin segitu ya pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya ditutup dulu oleh doa. Pak ini tadi siapa? Ridho, boleh. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati. Sabil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bagi salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan ya anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.